Kejadian pasal 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Kejadian pasal 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kejadian pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kejadian pasal 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian pasal 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian pasal 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian pasal 6 ayat 10. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian pasal 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kejadian pasal 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kejadian pasal 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kejadian pasal 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kejadian pasal 6 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kejadian pasal 6 ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kejadian pasal 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya
Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kejadian pasal 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kejadian pasal 6 ayat 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Kejadian pasal 6 ayat 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Kejadian pasal 6 ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kejadian pasal 7 ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Kejadian pasal 7 ayat 3. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Kejadian pasal 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Kejadian pasal 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kejadian pasal 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kejadian pasal 7 ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Kejadian pasal 7 ayat 8. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Kejadian pasal 7 ayat 9. Datanglah sepasang, mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kejadian pasal 7 ayat 10. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Kejadian pasal 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Kejadian pasal 7 ayat 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi
40 hari 40 malam lamanya. Kejadian pasal 7 ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Kejadian pasal 7 ayat 14. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Kejadian pasal 7 ayat 15. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Kejadian pasal 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kejadian pasal 7 ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Kejadian pasal 7 ayat 18. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Kejadian pasal 7 ayat 19. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Kejadian pasal 7 ayat 20. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Kejadian pasal 7 ayat 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeliapan di bumi, serta semua manusia. Kejadian pasal 7 ayat 22. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Kejadian pasal 7 ayat 23. Demikianlah dihapuskanlah Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kejadian pasal 7 ayat 24. Dan berkuasalah air itu atas bumi 150 hari lamanya. Kejadian pasal 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Kejadian pasal 8 ayat 2. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Kejadian pasal 8 ayat 3. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Kejadian pasal 8 ayat 4. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Arafat. Kejadian pasal 8 ayat 5. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10. Pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Kejadian pasal
8 ayat 6. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Kejadian pasal 8 ayat 7. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kejadian pasal 8 ayat 8. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Kejadian pasal 8 ayat 9. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Kejadian pasal 8 ayat 10. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Kejadian pasal 8 ayat 11. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Kejadian pasal 8 ayat 12. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Kejadian pasal 8 ayat 13. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Kejadian pasal 8 ayat 14. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Kejadian pasal 8 ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Kejadian pasal 8 ayat 16. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Kejadian pasal 8 ayat 17. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeliapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Kejadian pasal 8 ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Kejadian pasal 8 ayat 19. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Kejadian pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kejadian pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai,
dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kejadian pasal 9 ayat 2. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Kejadian pasal 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kejadian pasal 9 ayat 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Kejadian pasal 9 ayat 5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Kejadian pasal 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kejadian pasal 9 ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Kejadian pasal 9 ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Kejadian pasal 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Kejadian pasal 9 ayat 10. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Kejadian pasal 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kejadian pasal 9 ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Kejadian pasal 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian pasal 9 ayat 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan. Kejadian pasal 9 ayat 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Kejadian pasal 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Kejadian pasal 9 ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kejadian pasal 9 ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak
Kanaan. Kejadian pasal 9 ayat 19. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari merekalah inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Kejadian pasal 9 ayat 20. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Kejadian pasal 9 ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Kejadian pasal 9 ayat 22. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Kejadian pasal 9 ayat 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Kejadian pasal 9 ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Kejadian pasal 9 ayat 25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kejadian pasal 9 ayat 26. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kejadian pasal 9 ayat 27. Allah meluaskan kiranya 4 tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kejadian pasal 9 ayat 28. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Kejadian pasal 9 ayat 29. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Kejadian pasal 10 ayat 1. Inilah keturunan Sem, Han, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Kejadian pasal 10 ayat 2. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Kejadian pasal 10 ayat 3. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Kejadian pasal 10 ayat 4. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Kejadian pasal 10 ayat 5. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir, itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Kejadian pasal 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Kejadian pasal 10 ayat 7. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kejadian pasal 10 ayat 8. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Kejadian pasal 10 ayat 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 10 ayat 10.
Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Ereks, dan Akad, semuanya di tanah Seniar. Kejadian pasal 10 ayat 11. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Ir, Kalah. Kejadian pasal 10 ayat 12. Dan Resen di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Kejadian pasal 10 ayat 13. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Naftuhim. Kejadian pasal 10 ayat 14. Orang Petrosim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kejadian pasal 10 ayat 15. Kanaan memperanakkan Sidom, anak sulungnya, dan Het. Kejadian pasal 10 ayat 16. Serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi. Kejadian pasal 10 ayat 17. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini. Kejadian pasal 10 ayat 18. Orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Kejadian pasal 10 ayat 19. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. Kejadian pasal 10 ayat 20. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Kejadian pasal 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber, serta abang Yafet. Kejadian pasal 10 ayat 22. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Kejadian pasal 10 ayat 23. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Kejadian pasal 10 ayat 24. Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Kejadian pasal 10 ayat 25. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelegs, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Kejadian pasal 10 ayat 26. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hasar, Mawet, dan Yerah. Kejadian pasal 10 ayat 27. Hadoram, Usal, dan Dikla. Kejadian pasal 10 ayat 28. Obal, Abimail, dan Sheba. Kejadian pasal 10 ayat 29. Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Kejadian pasal 10 ayat 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Kejadian pasal 10 ayat 31. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Kejadian pasal 10 ayat 32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa-bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu.